bagaimana dengan anak-anak gitu? Apakah harus ada pengaturan pola yang ketat tentang dietnya sesuai dengan beberapa tujuan yang baru saja dokter sebutkan? Atau seperti apa? Mengingatkan anak-anak ini dalam proses tumbuh kembang juga nih dok, gimana nih? Ya, betul. Setiap orang sebenarnya boleh melakukan diet. Mhm, Jadi walaupun dia tidak dalam kondisi berlebihan berat badan, dia diet, tapi tujuannya tadi untuk mengontrol supaya sehat. mhm, Nah, kalau pada anak-anak yang harus diperhatikan adalah targetnya. mhm, Targetnya mungkin berbeda dari orang dewasa. mhm, Kenapa? Karena pada anak nih masih mengalami proses pertumbuhan linear namanya. mhm. Jadi dia masih pertumbuhan tinggi atau pertumbuhan tulangnya, sehingga targetnya tidak langsung menurunkan berat badan secara cepat dan banyak seperti layaknya pada orang-orang dewasa. Gitu. Oke. Berarti ada yang diperhatikan secara khusus ya dok ya? Apakah ada yang khusus banget untuk anak-anak berbeda dengan orang dewasa atau seperti apa itu dok berarti? Betul, biasanya kita pakai patokan kalau penurunan beratnya sekitar setengah kilo per minggu atau Mhm, kenaikan berat badan yang di mhm, allowance atau yang diizinkan 20% dari berat badan ideal. mmm, Itu udah cukup. Jadi tidak perlu harus turun langsung ke berat badan ideal. Karena mmm. nanti takutnya pertumbuhan linear, pertumbuhan tingginya akan ikut terhambat. Padahal dia Oh. masih memerlukan itu di usia pertumbuhannya. Oke. Berarti memang harus diperhatikan karena memang mereka masih dalam proses tumbuh kembang itu tadi ya, Dokter Herlina ya. Tapi berarti kalau ngomongin BMI tadi kan, Dokter Herlina juga menyebut, BMI-nya berapa gitu ya, body mass index-nya berapa seperti Nah, itu. Berarti, ya, ini menjadi standar ideal, Dok? Standar ideal dari berat badan anak mengikuti berat badan dan tinggi badan atau gimana, Dok? ya betul. Jadi setiap umur kita punya kurva dan atau tabel berat Mhm, badan ideal, Mas. mhm, Biasanya berdasarkan tinggi badan tuh. mhm, Kalau tinggi badan anak sekian persen, oh dari tinggi badan itu kita bisa plot ke arah berat badan ideal mhm, berdasarkan tinggi tersebut berapa. mhm, Nanti akan bisa terlihat status gizinya. Pada saat itu misalnya sudah dilihat nih berat badan per tinggi badannya, yang mhm, dibilang mulai overweight di atas dan obesitas di atas 110% misalnya, mhm, itu harus kita buktikan lagi ke mhm, tabel BMI-nya untuk konfirmasi mhm. benar obesitas. Biasanya di atas 95% dikatakan obes. Lebih dari 95% ke overweight seperti itu ya? Lebih dari 95%. Lebih dari 95% masuk ke overweight atau kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, tapi sebenarnya penyebab obesitas itu murni dari, karena terlalu banyak mengonsumsi makanan, kan ada tuh, Dok, mungkin ya yang konsumsi makanannya sebenarnya sedikit tapi menggemuknya juga lumayan cepat gitu kan. Nah, sebenarnya penyebab obesitas ini apa saja dan apakah kemudian ini bisa menjadi faktor genetik keturunan bersifat herediter gitu ya? Karena kita sering lihat, ibu bapaknya, besar, anaknya juga ikutan besar gitu, Dok, atau gimana nih? Geng, satu geng ya, satu geng besar. Satu geng. Jadi 90% itu penyebab obesitas pada anak idiopatik atau lebih ke arah nutrisional ya. Mmm, Artinya ketidakseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. mhm, Artinya energinya akan tersimpan sebagai lemak karena berlebihan. Nah, mhm, misalnya pada kondisi-kondisi saat ini nih ya, kurang gerak misalnya. Nah, 10%-nya itu memang tidak terkait nutrisional, mmm, artinya ada kelainan hormon, ada faktor-faktor di dalam tubuhnya yang mhm, memang menjadikan dia obesitas dengan sendirinya. mmm, Itu hanya 10%. Jadi sebagian besar sebenarnya 90% masih bisa dimodify tuh. mmm. Karena terkait sama nutrisional biasanya. Dan yang terkait sama keturunan yang 90% ini ada faktor keturunan dari keluarga. Oke, 90% nutrisional, tapi juga sebenarnya harus mungkin bisa diatur juga ya, Dok, ya, kalau kita berbicara tentang nutrisional kan, mungkin akhirnya anak kebawa gara-gara ya mungkin satu karena masalah keturunan, satu karena habit orang tua yang akhirnya ditiru juga sama anak untuk mengkonsumsi makanan-makanannya gitu ya, Dok, ya. Dok, ini yang dimaksud dengan diet yang tepat itu yang seperti apa sih, Dok? Maksudnya kan kita tadi sudah ngomongin BMI gitu ya, Dok, ya. Nah, sebenarnya apakah harus disesuaikan dengan kondisi anak atau seperti apa kalau kita berbicara tentang diet yang tepat dan dampaknya ketika diet ini tidak dilakukan secara tepat juga seperti apa itu, Dok? Yang pertama tadi diet yang tepat tadi ya, berarti kita harus tahu targetnya, Mhm, harus mengukur dengan tepat mhm, targetnya, mhm, tidak terlalu berlebihan. Yang tadi mhm. saya sudah sampaikan, pokoknya ingat anak masih dalam fase pertumbuhan Tumbuhan, linearnya. betul. Jadi, aduh, yang pertama kita harus tentukan target penurunan berat badan Mhm, yang sesuai untuk usianya. mmm,
Yang kedua, kita ini supaya anaknya nggak stres harus bikin apa ya, bargaining atau perjanjian juga sama anaknya. Artinya dia tidak kaget dengan perubahan makan komposisi yang kita berikan nih sekarang. Nah, kita harus kasih tahu dulu kenapa harus melakukan ini, atau misalnya nih kan ada dampak psikologis yang awalnya muncul karena obesitasnya, misalnya dia dibully teman-temannya atau dia jadi nggak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Nah, kita berawal dari situ dulu menjelaskannya. Oh, kita mau membenahi itu, jadi nanti kita akan begini ya makannya gitu. Baru kita atur. Kalau misalnya ibunya tidak bisa memanage sendiri, berarti perlu konsultasi dulu ke dokter anak atau ke dokter anak khusus gizi ya, gizi metabolik. Nah, di situ akan diatur bagaimana pola makannya, berapa persen yang harus dikurangi, dan aktivitas fisiknya juga harus ditambah. Karena kalau obesitasnya belum berat, biasanya anak tuh tidak kita turunkan, Mas. Jadi hanya kita maintenance di nilai tersebut, tapi aktivitas fisiknya yang kita naikkan. Oke. Berarti itu kan diet yang tepat, Dok. Kalau dampak buruknya ketika diet yang dilakukan ini polanya tidak pas gitu untuk si anak ini sendiri, seperti apa itu, Dok? Mungkin kalau misalnya nggak tepat ya, ada perubahan pola makan yang mendadak, itu bisa bikin stres juga nih pada anak ya. Okay. Larangan-larangan itu yang tidak kita komunikasikan terlebih dahulu, kan kita bisa nih pakai istilah traffic light food ya. Jadi kita kasih mana yang green food yang bisa dia makan tiap hari, mana yang yellow yang dia harus batasin itu dalam seminggu, dan mana yang red food, artinya dia cuma boleh makan itu 1 kali seminggu, kayak apa, gorengan, yang berlemak-lemak. Nah, itu anak harus diberi pengertian dulu. Jadi dia nggak ada perubahan mendadak. Kan jangankan anak nih, untuk orang dewasa aja, untuk dia melakukan pola diet tertentu, dia akan awal-awal kan pasti berat ya memulai sesuatu yang baru.